Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Senin pagi. Kembali lagi di podcast Senin Pagi CS-ku. Ditemani dengan suara aliran sungai, yang berarti kita lagi melewati perbatasan antara Bandung dan Cimahi. Kita lagi jalan kaki menuju Bandung. Pagi ini kita bakal ada beberapa hal yang bakal kita bahas di podcast Senin Pagi. Salah satunya, kenapa PSP menghilang dalam waktu 3-4 bulan ke belakang kayaknya. Periode itu dari tahun ya. Jadi selamat bertemu lagi. Selamat bertemu lagi CS-ku di podcast Senin Pagi kali ini. Kita bakal bertemu intens lagi. Kalau ditanya 3 bulan kemarin ngapain? Waduh, cukup nge-freeze. Dinamika yang sepertinya belum bisa dibahas sekarang. Soalnya banyak belum terkabul. Susah untuk produktif. Kena mental block. Yang mana sekarang kita bakal perbaiki. Oke. Mulai dibahas dari resolusi 2022. Di 2022 ini, salah satu yang mau difokuskan adalah mengatur berat badan. Soalnya tidak terasa awalnya pulang dari kapal itu sekitar 74-75 kg dengan tinggi 171. Sekarang mulai masuk ke 88 guys. Naiknya 14 kilo. Dogs nice. Signifikan sekali pemuda WFH ini. Makanya berdua kita kembalikan lagi ke 74-75. Kayaknya segitu sih idealnya. 74-75. Kita coba. Dan salah satu caranya ya seperti ini. Kita jalan pagi-pagi. Oh ya, hari ini itu adalah tanggal 1 pokoknya hari kedua puasa. Hari kedua puasa. Jadi mumpung badan dipaksa untuk puasa. Kalau disengajain agak susah. Kalau dipaksa kayak gini, terpaksa kudu mengosongkan perut. Sama dipus lagi dengan kita jogging pagi-pagi. Jadi insya Allah dietnya works. Asik. Nah jadi salah sedikit PSP. Dan namanya karena udah lama upload ke Senin Pagi. Selain itu, tujuan pagi ini dalam rangka mengembalikan berat badan, kita akan jalan dari rumah Gunung Batu ke rumah mama di Sukajadi, yang paling jauh sih. Cuma ya terus buat permulaan ya kan guys. Sebenarnya mau kirim sana buat beli sepeda gitu. Ya biar sambil goes-goes agak jauh gitu buat gerak gitu, soalnya kerja WFH di depan desk terus
nggak sehat geraknya kalau nggak sepeda di jalan. Karena sepedanya belum ada, semoga kita bakal dapat dengan ukuran 27. Insya Allah dimulai dulu dari jalan kaki banyak sambil nyari-nyari sepeda second. MTB kalau bisa. Dari kayak si Kalolo mountain terus yang ada di game PS2 si Kalolo. Jalan sekarang udah nyampe dia mas. Oke, sambil jalan ini sengaja gue PSP juga ini penyalain karena paksa juga ya motor saya daripada jalan kaki diam dengan kita podcast biar outputnya banyak. Oke, dari beberapa perasaan selain berat badan berdua ini bisnis, kegiatan di luar kerja, alhamdulillah gaji sudah normal di Januari kemarin. Alhamdulillah sudah tidak lagi dipotong pandemi 60%. CSku itu yang pertama disyukuri. Tapi sebagai manusia dan pribadi saya mikir kalau misalnya kerja tanpa ada penghasilan tambahan, bukan tambahan ya, penghasilan kedua kalau tambahan kesannya utama itu ya si kerja, si bisnis ini tambahan sedikit kecil gitu, presentasinya jauh lebih kecil daripada kerjaan utama. Tidak mau seperti itu. Jadi saya bilangnya ke penghasilan lainnya di bisnis Gnom ya, itu yang salah satu faktor berpengaruh kenapa nggak bisa 100%. Nggak, ya saya tahu saya sendiri dalam hal manajemen terlalu banyak belajar, dapat problem dari salah satu shareholder, dua shareholder, lalu yang ketiga tidak terlalu inisiatif, lalu ada lagi yang rencana mau nikah, fokus mereka terpecah. Ya, untuk startup bisnis yang memang belum terlihat ataupun belum merasakan hasilnya gitu ya, belum, profit sudah ada cuma belum terlalu besar gitu karena kita masih baru. Untuk orang-orang yang mungkin baru menginjak di bisnis, kalau nggak ada ya mungkin jadi nggak semangat gitu, jadi mereka langsung berekspektasi terhadap hasil dengan proses yang belum dijalani sebaik mungkin. Makanya Gnom terpaksa harus kita freeze dulu CSGO. Selain itu penghasilan tambahan ada di wedding, alhamdulillah nggak tahu bulan apa saya lupa, Februari gitu, ada tetap lewat jalur Himalaya. Himalaya itu kalau misalnya yang belum tahu adalah bisnis unit yang gua bikin sama teman-teman gitu. Nah, dan itu masih berjalan. Akan tetapi di Himalaya ini semuanya terpecah fokusnya juga. Yang pertama, si CEO-nya, saya nggak bisa nyebutin ya. Pokoknya ada yang jadi ngurus startup lain di bidang IT, ada yang fokus di kerjaannya. Karena ini proyek santuy, jadi kita berjalan aja gitu. And that's okay. Tapi ya masih disayangi aja, gue masih banyak hal yang pengen gue tumpahin di
di preweddingan ini. Salah satu metodikanya, apa perlu yang prewedding kembali beroperasi? Belum tahu ya, kita lihat nanti. Selain itu, apa lagi sih? Wedding udah, genom udah, pakai digitalan lagi ya. Digitalan ini, gue main podcast, main YouTube. Memang ini bukan hal yang sebentar untuk dilakukan, tapi positifnya adalah untuk ngerjain digital ini dengan adanya goals ini yang baru gue bisa jalanin. Punten dijalanin di BTW itu ada project gitu. Apa tuh? Grab nyapuin jalan, Ces. Gue yakinnya nggak dibayar deh dia. Mulia sekali. Wah, keren sih drivernya. Oh ya, balik lagi. Digitalan ini makanya akan coba dijalanin lagi. Gue bikin vlog. Ya, itu dia. Kalau digitalan rencana gue mau bikin vlog. Ini harus tetap jalan. Gue baru lihat Insta story-nya si Aldi pagi ini setelah sahur. Dia nge-repost videonya Zawin, stand up comedian, tentang prinsip hidupnya dia. Prinsip hidupnya si Zawin. Jadi prinsip hidupnya Zawin itu menurut di video itu adalah dia mengutip ini dari Imam Syafi'i. Air yang menggenang itu merusak, tapi air yang mengalir itu memberi manfaat. Dan cukup bagus banget, menggoyahkan hati ini CS-ku. Yang mana artinya kalau misalnya kita nganggur itu malah jadi diem itu ya, seperti yang gue 3 bulan kemarin lakukan, walaupun ya nggak fully diem. Itu merusak, CS. Merusak itu. Nganggur itu diam itu merusak. Seperti air yang diam menggenang itu merusak, mengikis, apa seperti abrasi, erosi, saya tidak tahu namanya. Pokoknya mengikis batuan teh gini kalau diam. Kayaknya kayak gitu ya artinya. Tetapi air yang mengalir nih, yang mengalir itu memberikan manfaat, and then make sense. Air yang mengalir itu bisa ke sungai, ke sawah, ke banyak manfaatnya gitu untuk air yang mengalir. Manusia, kalau gue cermatin, kalau nggak salah kita tuh terdiri dari berapa ya? 60, 70, 80, 90%, pokoknya banyak banget kandungan air di badan kita gitu. Yang mana itu tuh berpengaruh kalau kita menerapkan si prinsip tersebut. Kita tuh air, lamun cicing wae kalau diam saja tidak manfaat, jadi berlalu merusak. Kalau bergerak insya Allah. Nah, kayak misalnya kita mau fokus di digital, si Zawin tuh di YouTube, konten dulu aja. Memang duitnya belum ada, tapi bergerak aja. Bukan berarti diam itu orientasinya sama uang terus gitu. Maksudnya bukan berarti bergerak itu orientasinya uang gitu. Kita harus kerja itu dapat uang. Nggak selalu gitu. Ada juga uang yang datangnya belakangan ya, kayak misalnya di digital ini. Dan lumayan nyentil gitu, insya Allah jadi bakal legasinya Zawin dan legasinya si Aldi. Karena setelah
menginstastory quote-nya si Zawin, quote-nya Imam Syafi'i, dan diterapkan sebagai prinsip hidupnya Zawin. Jadi kita coba terapin itu buat ngebus tenaga biar kita gerak. Oke. Selain itu, makanya pagi ini tergerak sekali. Ada beberapa lagi selain apa sebelumnya? Bukan reboisasi, Ces. Resolusi 2022 ini berat badan udah apa namanya? Penghasilan tambahan udah lagi. Penghasilan tambah tuh tadi udah ada sih wedding di persimpangan pada yang nggak jalan kah Himalaya di gimana ya. Terus Gunung itu kayaknya saya sebagai leader punya kesadaran bahwa cara saya memimpin satu startup ataupun bisnis yang lain yang pernah saya jalanin itu bermuara di satu hal kesalahannya tuh, yaitu konsistensi dan disiplin. Sebagai manusia biasa, kita mau jadi ini pemenaran juga, tapi untuk jadi businessman kayaknya nggak bisa deh kalau nggak punya dua faktor utama itu, disiplin dan konsistensi. Jadi kita cari cara gimana improve disiplin konsistensi kita gitu. Ada sedikit cerita. Nanti deh gitu. Kita lanjut lagi ke resolusi selanjutnya, yaitu adalah pengen bantu orang tua sih, either orang tua saya ataupun orang tua dari istri. Itu sih goals di tahun ini. Nah, balik lagi ke tadi yang saya skip ceritanya mengenai berat badan, penghasilan lainnya, lalu bantu orang tua. Ada satu irisan dari ketiga masalah itu dan gimana cara dapetinnya. Dan untuk problem saya dalam dua hal tadi, inkonsistensi dan apa tadi tuh, disiplinnya, itu punya cara. I need to work for someone. Gue mesti kerja buat seorang. Gue mesti tahu caranya. Work ethic, business ethic seseorang, terutama businessman, yang bisa gue aplikasikan di bisnis gue sendiri gitu. Tuh ya. Oke. Alhamdulillah. Pakai masker dulu ya CS ya. Dan kita mulai masuk ke tengah jalan. Mau nyebrang antara perempatan jalan tol dan Pasteur dan Gunung Batu. Gue nggak tahu di sini outputnya nanti suaranya kayak gimana, cuma moga bisa kedengar seenggaknya buat gue sendiri dah. Ya. Oke, balik lagi. Berapa ya? 1 bulan yang lalu gue sempat diajakin sama seseorang buat diajak bikin salah satu kuliner gitu. Seorangnya itu siapa? Seorang ini adalah orang yang bekerja di salah satu instansi
sekaligus dia juga berbisnis di salah satu industri yang memang berhasil. Sorry agak berisik ya, gue nyebrang dulu biar nggak berisik. Bentar ya. Alright, back. Sebentar, sayasku. Kayaknya ngambil rute yang salah ini. Harusnya gua ngambil jalur Pasteur ini, harusnya ngambil Sukamulya aja tadi. Ya nggak terlalu berisik ya nggak? Nggak tahu nanti hasilnya, cuma kita coba dulu. Oke, lanjut lagi. Jadi ya seorang itu ngajak bisnis di dunia kuliner, yang mana dia tuh orang yang sukses di bidang bisnis dan kerjaannya. Seumuran, bisa disebut seumuran ya, lebih tua 1 tahun. Si beliau ini ngajakin, "Vi, kita bisnis bakso yuk," katanya gitu. Gue sebenarnya nggak tahu nih bisnis bakso itu kayak gimana. Walaupun pernah dulu waktu kuliah bisnis kuliner, tapi untuk ngejalanin bisnis bakso ini saya masih belum tahu. Pun dia, industri dia itu kita sebut agriculture ya. Bisnis yang dia jalanin dan sukses itu adalah agriculture, bukan kuliner. Agriculture, bukan kuliner. Ingat itu. Jadi, kesimpulannya, ini dua orang ini mau partneran bisnis, tapi nggak tahu nih, belum pernah mencobain nih bisnis ini sebelumnya gitu. Jadi nggak ada yang experience, asik, nggak ada yang berpengalaman di bidang ini. Kayak gitu, Ces. Singkat cerita, sekitar seminggu kemarin, sesuai janji yang kita bikin, kita bakal ketemu buat ngobrolin prospeknya. Kita ketemu lah di rumah, di kantor di lantai 2. Di sana berisik banget, nanti gue pause dulu aja. Gue mau lewat gang-gang biar nggak terlalu berisik. Nanti kita lanjut lagi, oke? Bye. Halo Jess, balik lagi. Sekarang posisinya udah di rumah, nggak lagi di jalan sambil jalan santai tadi. Mungkin kendaraannya jauh lebih tenang, sekarang nggak gandeng suara mobil lalu lalang. Melanjutin obrolan yang tadi itu sudah sampai oh ya. Jadi untuk mengatasi problem ataupun keinginan yang tadi udah disampaikan, kayaknya ada satu caranya deh, yaitu join ataupun bergabung ataupun belajar ke expertnya langsung. Nah, di bulan kemarin kita udah ada obrolan dengan si beliau yang tadi saya ceritakan. Di obrolan tersebut ada beberapa poin, yaitu beliau ngajakin bisnis tapi bukan di bidangnya yang dia udah ahli, yaitu di agriculture, tapi di bidang yang lain, di kuliner gitu. Memang Diandra sama gue udah pernah bisnis di bidang kuliner sebelumnya, tapi belum begitu berhasil, malah bisa disebut amsyal. Malah itu jadi pemicu ending di kuliner itu bikin keputusan kalau kayaknya lebih baik kerja deh.
masa-masa ambruk jiwa entrepreneurship tuh di sana tuh. Nah, singkat cerita, si beliau ini ngajak ketemu buat ngobrolin si bisnisnya kayak gimana dan lain-lain. Sampai pada harinya minggu kemarin, kita hari Sabtu pokoknya sebelum bulan puasa, tepat H-1 bulan puasa tuh kita ketemu. Kita ngobrol panjang, yang memang sebelumnya ada isu gitu ya, karena beliau masih saudara juga. Ada isu kalau misalnya kalau join bisnis tuh sama beliau tuh gue harus ninggalin kerja. Nah kayaknya enggak banget deh untuk hal yang belum pasti, dan di kondisi gue sekarang yang udah punya anak, punya istri, meninggalkan pekerjaan untuk bisnis tanpa ada perencanaan yang matang itu sama aja dengan bunuh diri. Makanya itu poin utama yang bakal harus diobrolin sama dia nanti gitu. Sekarang kita ketemu, kita ngobrolin beberapa hal. Dulu basa-basi biasa, nanyain gimana kerjaan, gimana habit gue di kerjaan ini gitu. Ya gue ceritain dengan apa adanya. Dia sempat sedikit menyinggung mengenai penghasilan juga. Dan kayaknya sebelumnya udah tahu juga sih, tapi sama dia nggak dikasih tahu secara gamblang in total dapat berapa gitu. Ya namanya juga takutnya jadi permasalahan baru karena si beliau ini masih keluarga. Di obrolan di sini, tepatnya di tempat gua kerja sekarang, dia di depan gua kemarin, kita ngobrol beberapa hal. Yang salah satunya itu bisa nggak untuk fokus atau total di bisnis. Wah bener aja tuh, obrolan udah mengarah ke sana. Cuma sayangnya gue nggak ngambil kesimpulan dulu gitu. Gue coba gali dulu emang gimana nanti bisnisnya dan apa role-nya gitu dan lain-lain. Yang pertama jawabannya itu adalah kayaknya bisnisnya nggak dulu di kuliner, di bakso itu deh, tapi ke bidang yang dia ahli dulu. Iya wajar banget, soalnya si beliau ini kayaknya belum tahu aja gitu kapasitas gue, dan itu kalaupun gue di posisinya dia gitu yang emang udah sukses di satu bisnis, mau ngajak satu partner gitu buat berbisnis bareng, pasti harus jatuh potensinya kan. Jangan sampai dari selewat kelihatan baik, kok kayaknya asik, kayaknya bisa, tapi ketika berjalan ternyata nggak bisa tuh partneran, nggak bisa jadi apa ya, jadi pelengkap dari kekurangan kita gitu kan. Nah itu yang hal-hal yang dihindari jadi gue sangat ngerti maksudnya dia itu apaan. Jadi dia pengen di bidang yang memang dia kuasai dulu, gue masuk di sana. Wah lumayan juga gitu, maksudnya itu ilmu baru, dan gue gak masalah apapun bisnisnya, itu kan jatuhnya variabel ya. Yang jadi formulanya tuh yaitu kekurangan yang gue punya sekarang gitu. Weakness yang gue punya sekarang yang tadi gue udah ceritain itu inkonsistensi dan disiplin, kayak itu yang kurang deh. Nah dan gue harus belajar itu dari dia. Jadi buat bentuk apapun bisnisnya nggak jadi masalah selama gue belajar bisnis dari orang yang memang benar-benar sudah berhasil dan terbukti gitu. Jadi gue ya kan
Gue terima. Lalu gue tanya mengenai isu yang beredar itu, apakah benar gue harus ninggalin kerjaan. uh, oh enggak, katanya, nggak usah, santai aja. Lalu gue nimpalin, gue bisa ninggalin kerjaan kalau misalnya penghasilan gue di bisnis itu at least 3 kali lipat dari apa yang gue dapetin sekarang. Gitu. Lumayan sih. Ya namanya juga kalau bisnis ya kan, eh, fluktuatif ya dapatnya. Jadi untuk kerjaan kayak gini yang kita pasti per bulannya pasti dapat sekian gitu, menghilangkan, maksudnya merelakan, mengorbankan kenyamanan tersebut sebagai pekerja yang pasti per bulannya dapat duit untuk terjun di bisnis. Di posisi gue sekarang yang nggak kayak dulu bujang gitu, bisa mempertaruhkan apapun. Sekarang tuh ada ya, tanggung jawab 2 di pundak gue, ada bini, ada anak, dan ada juga sebenarnya ada juga orang tua. um, Susah buat lompat gitu aja. Dan dia udah klarifikasi dan nggak bener kalau isu tersebut. Jadi alhamdulillah gue masih bisa ngejalanin 2 hal tersebut, bisnis, partneran sama dia, dan gue bisa masih tetap kerja gitu. Seperti di tahun kemarin, gue ini bisa ngabisin sekitar 12-13 jam kerja per harinya. Jadi 8 kerja gue pakai buat kerjaan reguler yang 9 to 5, dan sisanya gue pakai buat project lain yang memang project bisnis. Ada either itu Gnome, ada itu Himalaya Wedding Planner, ataupun ya digital kayak gini gitu. Singkat cerita, kesepakatan terjadi gitu, oke lah. Jadi ya isu terbesar akhirnya aman juga gitu, tidak ada konflik. Dan si beliau ini ngajakin langsung besoknya buat ketemu dengan timnya gitu, tim yang sudah jadi. Jadi kita bakal ketemu dengan calon partner yang lain gitu. Dan singkat cerita, keesokan harinya gue ke salah satu daerah di Lembang. Di sana dia punya kantor yang cukup besar, lalu greenhouse, perkebunan yang besar juga gitu. Dia memperlihatkan hasil dari bisnisnya selama mungkin sekitar 9 tahun di dunia agriculture tersebut. Dia melihat kalau misalnya potensi ini tuh masih sangat ada, makanya untuk kasarnya apa ya, test drive-nya gitu, kita coba dulu partneran di bidang yang dia bisa gitu, biar dia bisa lihat ya, potensi gue dan partnernya yang lain. Mungkin karena dia nggak tahu kegiatan gue selama ini apa gitu, dan jarang juga gue cerita kalau misalnya gue tuh ngerjain hal-hal yang lain gitu. Memang informasi itu nggak serta merta gue kasih tahu, soalnya belakangan sebelum ini nih, gue sama Diandra punya prinsip dimana kehidupan media sosial itu ya cuma meta doang gitu. Kalau kehidupan nyata itu ya itu yang benar-benar yang real gitu. Literal banget, yang artinya gue sama Diandra tuh untungnya kalau kita nggak selalu share apapun di media sosial, karena kehidupan real kita jauh lebih menyenangkan gitu intinya. Tetapi untuk di zaman sekarang ini, prinsip itu tuh nggak berlaku. Makanya baru tahun kemarin gue mulai aktifin media sosial, coba masuk ke digital. Jangankan TikTok kayak gitu ya, gue nggak ngerti.
Gagal jam. Untuk Instagram aja baru nyebelin nih, sebelumnya nggak pernah, makanya cukup terlambat juga. Kalau misalnya kata si Raditya Dika sih, zaman itu terus berubah gitu dan ada masanya. Jadi misalnya nih, misalnya kemarin masanya Instagram itu pasti ada masanya. Ketika itu udah obsolete, ada zaman lagi TikTok gitu. Makanya si Instagram ngeadaptasikan ada reels kayak gitu. Kayak menurut gue sama-sama kayak TikTok tuh kayak gitu. Sekarang yang jadi salah satu top media sosialnya ya TikTok gitu. Dan TikTok juga nanti bakal ada masanya gitu. Nah, biar nggak ketinggalan, kayaknya mesti ini ngikutin zaman dan nyemplung sebelum masanya selesai gitu. Penting banget tuh. Padahal gue sering ngomong ini kalau misalnya ke anak-anak muda nih, media sosial itu jadi portofolio sekarang. Tapi gue sendiri nggak pakai itu. Nah, singkat cerita, jadi intinya dia nggak tahu seluk beluk gue tanya juga kenapa ngajakin Avi gitu. Lalu dia jawab, emang ngelihat potensi apa gitu. Soalnya si beliau tuh nyeritain beberapa partnernya dengan potensinya gitu, kelebihannya. Oke. Nah sekarang gue tanya, yang dia lihat di gue tuh apaan gitu. Dia malah jawabnya, wah itu sih kamu harus bisa nilai sendiri. Bukan itu sebenarnya tujuan, tapi ya udahlah, berarti bisa disimpulkan kalau misalnya dia tuh ngajak karena pure brother aja gitu, belum lihat potensi dalamnya. Dan itu wajar, seperti yang gue bilang, kita nggak pernah share apapun. High tech. Setelah itu di keesokan harinya balik lagi di cerita tadi, gue ditemuin sama partner dulunya kalau nggak salah. Dia di usaha di agriculture juga. Dia sudah cukup sukses dan di hari kemarin, satu hari itu si omsetnya 50 juta sehari cuk. Dari tanaman goks nice sampai melongo nih kita nih. Bahkan si beliau yang ngajakin gue berbisnis ini juga melongo sampai dia foto gitu buat jadiin contoh ke timnya kalau nih bisa semangat dari agriculture sehari bisa segini gitu. Dan wow, sangat menarik. Setelah ngobrol dia cerita awalnya gimana berbisnisnya gitu dan sama posisinya sebelumnya dia kerja sebagai guru ngaji. Diajakin lah sama si calon partner gue ini. Kayaknya gue belum bisa nyebutin nama, belum pernah minta izin buat masukin ini ke podcast Senin pagi. Jadi gue pakai si beliau aja ya. Nah, tarik nih pas udah kerja nih. Cerita banyak hal apa yang harus dikerjain, dia kasih tahu gue sama dia kan nanya banyak. Sampai kita akhirnya wah ini benar kasih potensi sih. Si beliau ini dia belum masuk ke TikTok dan si mantan partnernya ini dia udah terjun ke TikTok duluan gitu sebelum si beliau masuk. Jadinya dia yang salah satu menguasain pasar lah. Salah satu masukan yang nempel sampai sekarang jadilah yang pertama gitu. Kalau dari si mantan partner si beliau ini, jadilah yang pertama di masing-masing platform katanya. Terus mau berkembang, terus mau berubah katanya. Jangan stuck gitu-gitu aja kalau misalnya mau bisnis. Dan konsisten. Boom! Ketemu deh tuh.
kelemahan kekurangan gue sebelumnya. Itu yang gue kurang. Jawaban akhirnya dapat dari temennya si beliau ini, dan konfirmasi bahwa ya ini yang harus gue improve, yang harus gue benerin di masa depan gitu. Singkat cerita, kita tukeran kontak dan dia mau bantu. Jadi si beliaunya sih cabut kemana, dia keliling-keliling gak tahu dah. Jadi gue bertiga, gue Diandra sama temannya si beliau ini, kita ngobrol banyak hal, kita tukeran kontak, ya gue nanya-nanya banyak mengenai tipsnya gimana, terus cara baginya, cara hal, terus gue nanya trennya juga, apapun itu. Ya alhamdulillah banyak, selain gue nambah relasi, di sisi lain gue juga nambah ilmu, banyak banget daging isinya semua. Sampai akhirnya kita diajak ke greenhouse-nya dia, ke tempat, maksudnya ke kebunnya dia, kita dikasih souvenir salah satu tanaman hias produknya dia, kita bawa jadiin ya souvenir, kita bawa ke rumah, kita coba buat urus itu. Selain buat pengingat ini pijakan pertama gue di agriculture, kalau dia lagi sudah lama ya, dia sudah sempat ngadminin dulu tuh sebelum nikah. Tapi buat gue pribadi ini hal yang pertama, jadi ini bisa jadi checkpoint awal gitu, jadi achievement awal. Mobilitas. Singkat cerita, sudah ngobrol dengan partnernya si beliau, mungkin tujuannya biar ngasih tahu nih, untuk yang dari nol tuh bisa sampai omset 50 juta, maksudnya puluhan juta per hari gitu, bisa loh gitu. Jadi mungkin si beliau ini mau coba ngeliatin buat nyemangatin gitu, oke. Dan it possible kayaknya gitu sih, untuk ninggalin kerja dan gitu. Mungkin kayaknya dia mau ngeyakinin gue buat cabut kerja kali, tapi tidak segampang itu Ferguson. Kerjaan ini terlalu nyaman untuk ditinggalkan ya. Dan Diandra juga sih memang kurang setuju ya kalau misalnya langsung cabut, karena Diandra juga bilang kalau misalnya kita itu bisnis tuh harus punya safety net gitu. Dan ya emang bener banget, safety netnya ya ini kerja gitu. Kalau orang lain biasanya PNS gitu, si sampingannya itu kerja, kalau gue ya kerjaan swasta kayak gini, sampingannya ya bisnis gitu. Dan harus seperti itu. Ya kita lihat nanti ya, kalau misalnya udah momen dimana bisnisnya harus fokus 100% dan itu udah melampaui ekspektasi gue, dimana gue bisa cabut kalau misalnya 2 atau 3 kali lipat dari gaji gue sekarang gitu per bulannya. Nah singkat cerita, setelah dari temennya si beliau ini yang sudah merajai TikTok sekarang di usahanya dia, gue ngobrol di salah satu greenhouse-nya dia bersama tim yang akan dia kenalin ke gue juga. Singkat cerita, di sana dia bilang kalau misalnya akan ada sekitar 3 mungkin nih, kalau gue sih sama Diandra sebutnya partner ya, maksudnya harusnya ada berempat, tapi si beliau ini ngitungnya 3 gitu. 3 orang ini kita ngobrol di sana, ada beberapa poin yang dijelasin. Yang pertama itu role gue tuh apa gitu. Yang awalnya dia itu minta bantu kalau misalnya dia bilang tuh butuh branding gitu, soalnya si perusahaan, salah satu perusahaan dia di agriculture, kita punya banyak perusahaan agriculture, cuma salah satu ini bisa disebut mati suri gitu. Dia minta bantu gue buat ngidupin lagi, buat branding gitu. Nah dia ngeliatin beberapa referensi pengennya kayak gimana.
Dan gue oke, kayaknya ini bisa deh. Untuk branding sih gue cukup ngerti ya, dan cukup ada pengalaman juga waktu di Gnome sama di Himalaya. Mungkin gue tahu ngerti pembeda, gue tahu gimana caranya buat ngenalin gitu. Dan coba buat masukin si produk ataupun si brand ke kepalanya si customer gitu. Dan setelah itu ada tambahan lain ternyata, jadi gue harus ngurusin e-commerce-nya dia gitu, si bisnis itu. Dan selain itu ada selain ada desain, ada maksudnya kegiatan branding gitu ya, jadi kegiatan selling dan marketing pun ikut gitu. Jadi all BMS itu harus ngikut gitu. Awalnya ada penolakan soalnya mendengarin tentang benefit, dan yang gue dapat itu ternyata bukan sebagai shareholder gitu di bisnisnya tersebut gitu. Dia selalu menekankan kalau misalnya bisnisnya itu ya milik dia gitu. Jadi di sisi lain gue di sini itu bekerja tapi dibayarnya itu bukan pakai ini ya, pakai gaji gitu, tapi penjualan gitu sih. Awalnya agak gimana, tapi setelah gue berpikir ulang, nggak apa-apa juga kali, emang gue di sini kan mau nyari ilmu dan mau ngebenerin mindset, pola pikir gue gitu, dan etos kerja ataupun etika bisnis gue gitu. Gue pengen belajar sama si beliau ini. Tapi kayaknya dia agak gimana, tapi sampai pada akhirnya gue jelasin ke Diandra, gue terangin, dan insya Allah Diandra juga ngerti gitu. Oke, iya bener sih, kita kesini nih mau belajar gitu, untuk berbisnis dengan beliau gitu. Jadi di sini kita anggap aja magang. Kita intern di perusahaannya beliau gitu. Untuk hasil belakangan yang penting kita coba full lakuin, anggaplah ini bisnis kita gitu, walaupun di dalam realitasnya enggak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah ngerasa, maksudnya self belongingnya itu udah ditumbuhin nih, pasti kan total tuh. Dengan total itu, ketika kita ngejalanin bisnis yang sendiri gitu, akan jauh lebih total. Kita terhadap bisnis tersebut akan lebih terasa, soalnya hasilnya kita rasain. Beda dengan kondisi sekarang. Jadi akhirnya untuk berdamai dengan hal itu cukup memakan waktu 1 hari, mungkin beberapa jam di awalnya, tapi oke lah, akhirnya kita ikutin. Oke deh, deal akhirnya kita akan coba masuk di industri baru. Digital sudah, di service sudah, digital di per-YouTubean sudah, di service, di service jasa wedding sudah, kuliner pernah, serang masuk lagi di dunia agriculture. Dan ini dunia baru. Excited memang, dan tapi lihat untuk hasilnya gimana. Oke, segitu dulu mungkin untuk podcast Senin pagi. Gue mau update progress aja. Untuk parenting kayaknya itu cukup di yang season kemarin, di tahun kemarin. Kayaknya season ini gue mau fokus tentang pengembangan diri deh. Bukan hanya di parenting tapi di business side-nya. Oke, gitu aja. Makasih banget yang udah dengerin podcast Senin pagi. Selamat beraktivitas di Senin pagi ini. Gue Alfi. Selamat pagi dari podcast Senin pagi. Bye.